Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana pada segmen ini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman mistis yang ingin dibagikan dan didengarkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Baik, sebelum terlalu malam, kita langsung saja menuju ke cerita yang pertama untuk malam hari ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Transportasi darat merupakan yang terpadat dari yang lainnya, baik melalui kereta api, bis, angkutan umum, bajai, maupun ojek. Tidak jarang beberapa kisah horor kerap menjadi perbincangan, baik oleh penumpang maupun pengemudi. Salah satunya berasal dari kisah tentang adanya bis berhantu. Kisah seram tentang transportasi darat itu sangatlah populer di era tahun 90-an. Menjadi perbincangan yang luas hingga para penumpang tidak berani sendirian jika menaiki bis. Salah satunya adalah cerita tentang bis hantu Sumber Kencono. Warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasti sudah tidak asing lagi dengan tingkah laku dari para sopir bis yang satu ini. Sopir bis Sumber Kencono memang terkenal dengan aksi ugal-ugalan yang tentunya membuat tingkat kecelakaan dari bis ini tergolong tinggi. Bahkan karena kebiasaan para sopir bis itu membuat masyarakat memplesetkan nama bis itu menjadi Sumber Bencono atau Sumber Bencana. Selain itu, bis ini terkenal dengan julukan bis yang tidak punya rem saat beroperasi. Bis Sumber Kencono sudah beroperasi sejak tahun 1981. Yang kala itu, bis Sumber Kencono kalah saing dengan bis Flores. Saat itu jumlah armada bis Sumber Kencono kalah jauh dengan bis Flores. Kejadian pada tahun 1981 mengubah segalanya. Waktu itu, bis Flores yang mengangkut siswa-siswi SMP Wijaya Jombang tertabrak kereta api, lantaran sopir bis Flores memaksa menerobos palang kereta api yang sudah terbentang. Akibat kejadian itu, sebagian besar siswa SMP Wijaya Jombang tewas di tempat. Peristiwa itu pun memicu amarah publik, dan semenjak kejadian naas itu, bis Flores diberi sanksi tidak boleh melayani trayek antar kota dan antar provinsi. Operasi bis Flores dibatasi oleh pemerintah hanya sampai daerah Mantingan, yaitu daerah paling barat dari Jawa Timur. Jika ada penumpang yang ingin ke Solo dari Surabaya, maka penumpang harus transit di daerah Mantingan dan melanjutkan perjalanan dengan bis lain. Hal ini yang membuat jumlah penumpang bis Flores turun drastis. Semenjak itulah, bis Sumber Kencono laris manis. Jumlah armadanya semakin banyak, karena bis Sumber Kencono berangkat setiap 20 menit sekali. Inilah yang menjadi bis Sumber Kencono semakin dicintai oleh masyarakat. Namun, sistem dari manajemen bis Sumber Kencono terhadap waktu istirahat para sopir bis adalah awal mula terjadinya malapetaka.
Jadi semakin cepat bis Sumber Kencono sampai tujuan, maka waktu istirahat para sopir bis semakin banyak. Hal itu membuat sopir bis yang salip menyalip agar memperoleh jatah tidur yang banyak. Tentunya kecepatan bis yang tidak terkontrol menyebabkan kecelakaan yang sangat sering terjadi dan menelan banyak korban di jalanan. Kisah mistis tentang bis yang satu ini terjadi di sekitar awal tahun 90-an. Kala itu, ada seorang pemuda yang tengah menunggu bis jurusan Yogyakarta-Surabaya di wilayah Jalan Candi Jogja. Waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya bis tujuan pun datang dan terlihat sudah ramai penumpang. Namun ketika sudah berada di dalam bis, lelaki itu mulai merasakan berbagai kejanggalan. Yang pertama, kondektur bis yang tidak kunjung menarik bayaran. Yang kedua, suara bis yang terlampau sunyi. Dan yang ketiga, ekspresi para penumpang yang terlalu datar. Lelaki itu pun berusaha menutupi rasa takutnya dengan bertanya ke penumpang yang ada di sebelahnya. "Mas, sampean mau turun mana?" tanya lelaki itu. Namun penumpang yang ditanya tetap diam tak bergeming. Ekspresinya pun masih amat datar, bahkan bisa dibilang wajah tanpa ada aura kehidupan. Setelah ditanya 3 kali tanpa jawaban, lelaki itu secara refleks menepuk bahu dari penumpang yang ada di sebelahnya. Namun dia terkejut bukan kepalang, ketika tangannya justru menembus bahu penumpang tersebut. Sontak saja lelaki itu panik dan meminta untuk segera diturunkan. Beruntung bis belum jalan, dan akhirnya dia turun dengan selamat. Dari kejadian itu, beredarlah anggapan kalau konon di wilayah Jati tempat lelaki itu menunggu bis, pernah ada kejadian pembunuhan. Seorang penumpang yang tengah menunggu bis ditusuk hingga tewas oleh preman, dan arwah si korban sering ikut naik bis. Namun dari kisah mistis itu, bukan hanya 1 orang saja, akan tetapi bis beserta penumpangnya adalah sosok tak kasat mata. Sejak cerita tersebut beredar, bis Sumber Kencono pun dijuluki sebagai bis hantu. Saat ini, PO Sumber Kencono mengganti nama armadanya menjadi Sumber Selamat yang tergabung dalam Sumber Group bersama Sugeng Rahayu. Cerita lain tentang bis hantu berasal dari jurusan Bandung Sukabumi. Kisah mistis yang menjadi perbincangan adalah tentang seorang mahasiswa yang hendak pulang ke kampung halamannya yang berada di Sukabumi. Mahasiswa itu menunggu bis di terminal kota Bandung pada pukul 11 malam. Pada waktu itu, dia hanya melihat ada 1 bis dalam kondisi gelap. Namun di dalamnya terlihat ramai penumpang. Dia pun mendekat dan ternyata itu adalah bis tujuannya. Segera dia menaiki bis itu dan duduk di bangku kedua dari depan, tempatnya di sebelah kiri. Ketika tengah berada dalam kondisi setengah sadar, mahasiswa itu mencium aroma bunga melati dari dalam bis, yang mana waktu itu tepat pada pukul 12 malam. Kemudian dia menengok ke arah belakang dan melihat penumpang perempuan yang tampak seperti seorang sinden. Setelah itu, berbagai keanehan pun mulai dirasakan. Dia merasa kalau bis yang ditumpanginya berjalan sangat lambat, bahkan suara mesinnya pun tidak terdengar. Namun tidak lama berselang, bis itu pun berhenti. Ternyata ada seorang pengendara motor yang tampak terduduk di tengah jalan. Dia pun berpikir kalau sedang terjadi kecelakaan. Hal itu membuatnya turun dari bis dan memastikan keadaan si pengendara. Namun ketika dihampiri, ekspresi pengendara motor tampak ketakutan. Si pengendara pun bertanya, "Kamu hantu atau manusia?" Mendengar pertanyaan itu, sontak anak muda itu terkejut. Si pengendara motor pun kembali berucap dengan gemetar, kalau yang ditumpangi si pemuda tersebut adalah keranda mayat, bukan bis. Mendengar pernyataan tersebut, seketika pemuda itu membalikkan badan, dan bis yang tadinya ditumpangi benar-benar menghilang. Dari kisah tersebut, cerita dari warga pun mulai menyeruak. Konon,
dulu pernah ada kejadian kecelakaan yang menimpa mobil jenazah dan menewaskan seluruh penumpangnya. Sejak saat itu, kadang-kadang orang bisa melihat penampakan kendaraan tersebut, baik dalam wujud mobil jenazah ataupun penampakan dari bis. Warga juga berkata, kalau kejadian mistis itu sudah sering terjadi di tempat terjadinya kecelakaan mobil jenazah tersebut yang menewaskan seluruh penumpangnya. Selanjutnya ada kisah bis hantu jurusan Banyuwangi, Surabaya. Kisah ini tentang seorang karyawan yang bernama Winda, bekerja di sebuah pabrik roti di daerah Waru, Sidoarjo. Kebetulan, dia baru saja mendapat pekerjaan di sana, yang kemudian dia kos di sebelah timur terminal Bungurasih. Setiap beberapa minggu sekali, dia menyempatkan pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi guna mengambil beberapa barang untuk dibawa ke Sidoarjo. Awalnya dia tidak curiga ketika naik bis tersebut. Namun saat mencoba memperhatikan para penumpang yang lainnya, terlihat semua tidur pulas dan semuanya mengenakan pakaian putih dengan wajah yang juga tertutup kain berwarna putih pula. Meski sempat dibuat heran, Winda tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sesaat kemudian, kondektur bis mendekatinya untuk menarik ongkos. Namun anehnya, sang kondektur tidak mau melihat ke arah Winda. Diberikannya uang 3.000 untuk ongkos bis waktu itu. Tidak ada keanehan lain selama perjalanan. Dan selama perjalanan, suasana pun terasa cukup hening. Tidak lama berselang, bis ternyata sudah sampai di depan pintu terminal Bungurasih. Anehnya, bis tidak masuk ke tempat pemberhentian penumpang yang ada di dalam terminal, namun hanya berhenti di luar terminal saja. Winda pun bergegas turun dan membawa barang bawaannya. Sesaat setelah turun, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang petugas terminal yang kemudian berkata, "Itu penumpang bisnya kok pocongan semua?" Winda pun mencoba menoleh ke arah bis yang baru dinaikinya. Ternyata benar apa kata si petugas. Winda sontak dibuat terkejut karena penumpang bis itu semuanya sudah terbungkus kain kafan. Dia cuma diam terpaku melihat hal itu. Setelahnya Winda melihat jam tangan dan betapa terkejutnya. Ternyata waktu menunjukkan pukul 9:05. Kemudian dia merasa sekujur tubuhnya lemas dan dia pun pingsan tak sadarkan diri. Saat sadar, dia sudah berada di sebuah ruangan di terminal. Tampak para warga sekitar yang ikut mengepungnya. Kemudian dia pun diberondong berbagai pertanyaan, yang kemudian menceritakan semua yang dialami, mulai dari naik bis di Banyuwangi sampai turun di terminal Bungurasih. Winda pun masih tidak percaya bisa sampai terminal Bungurasih pada pukul 9:05. Padahal dia berangkat dari Banyuwangi tepat pukul 9. Dia juga menunjukkan karcis yang ia dapat dari bis tersebut. Betapa terkejutnya orang-orang ketika mengetahui bis itu menunjukkan tahun 1965. Menurut beberapa orang waktu itu, setelah plat nomor kendaraan yang ada di karcis diperiksa, ternyata karcis itu adalah milik sebuah bis yang dulu sempat mengalami kecelakaan pada tahun 1965. Saat itu bis melaju dari arah Banyuwangi menuju Surabaya, namun mengalami kecelakaan. Lebih tepatnya, bis tersebut masuk jurang dan seluruh penumpang serta kru bis tewas di tempat kejadian. Sayangnya tidak diketahui PO bis apa yang mengalami kecelakaan di tahun itu. Yang pasti bis tersebut diketahui memiliki warna dasar putih. Itulah kisah seram bis hantu yang sampai saat ini masih dipercaya masyarakat sekitar. Kisah tersebut sempat populer di tahun 90-an dan dianggap sebagai urban legend. Sering bertemu sosok lelembut saat berlayar mencari ikan, membuatnya hampir tewas digulung ombak. Setiap kali sosok yang selalu berubah wujud itu didekati, namun justru batu karang yang ditabrak hingga kapal terguling. Pada akhirnya, dia berjumpa dengan seorang yang misterius
yang kemudian memberinya sebuah amalan. Sejak saat itulah sang lelembut bertekuk lutut kepadanya dan selalu membantunya saat berlayar untuk mencari ikan. Pada tahun 2003 silam, kisah yang dialami oleh lelaki berusia 35 tahun yang dikenal sebagai penakluk genderuwo Laut Selatan. Pantai Popoh di Tulung Agung, Jawa Timur merupakan pantai dengan panorama alam nan indah. Namun di balik keindahannya itu, ternyata memiliki banyak misteri yang belum terkuak. Terbukti beberapa nelayan mengaku pernah ditemui sosok genderuwo Laut Selatan untuk mencari korban. Biasanya, lelembut berwajah seram itu berubah wujud menjadi manusia biasa. Dia melambaikan tangan dengan tubuh timbul tenggelam di lautan seolah meminta tolong. Namun setelah didekati, tiba-tiba perahu mereka hancur dan tenggelam akibat menabrak batu karang. Dan salah satu nelayan yang pernah dijumpai oleh sosok itu adalah Supardi. Lelaki yang akrab dipanggil Pardi ini menuturkan kisahnya. Dia masih ingat semua bermula pada hari Sabtu malam. Laki-laki sederhana ini memulai harinya dengan menyiapkan alat-alat menangkap ikan berikut perahunya sebelum melaut. Setelah semua siap, barulah dia bersama dua anak buahnya berlayar menuju laut lepas. Malam itu, suasana langit sangat cerah, ditambah hembusan angin cukup kencang, hingga membawa laju perahu cepat sampai di perairan dalam. Ketika sampai di posisi yang dituju, segera mereka tebarkan jala yang sudah disiagakan. Jala yang berukuran cukup lebar itu sekali dilemparkan dan ditarik bersama-sama mendapatkan ikan yang cukup banyak dari berbagai jenis. Merasa puas, dilemparkannya kembali jala tersebut dan lagi-lagi hasil tangkapan yang banyak mereka dapatkan. Semua sangat senang dengan keberuntungan yang diperoleh malam itu. Merasa sudah cukup, mereka pun bergegas memutar haluan perahu untuk pulang. Namun, cuaca tidak terduga mendadak datang. Baru beberapa saat bergerak meninggalkan lokasi, dari arah depan muncul badai yang datang secara tiba-tiba. Selang beberapa saat kemudian, keanehan mereka temui. Dari dalam badai yang membuat ombak bergulung-gulung, terlihat sosok tinggi besar berkulit hitam legam, matanya menyala merah di balik wajahnya yang sangat menyeramkan. Mereka yang dicegah ketakutan pun saling menguatkan mental. Beruntung, kemunculan sosok tersebut hanya sepersekian detik saja. Setelahnya, mendadak lenyap entah kemana, disusul badai yang mereda. Namun keadaan mencekam kembali menguasai ketika terdengar sosok lelaki tua berteriak minta tolong. Mata mereka pun menyisir mencari arah suara memelas tersebut. Dan memang beberapa meter dari perahu terlihat seseorang sedang timbul tenggelam sambil melambaikan tangan. Melihat itu, Supardi langsung memerintahkan kedua anak buahnya untuk mendekat. Namun ketika hampir sampai, lelaki tua yang dimainkan ombak itu telah lenyap. Mereka mengawasi sekitaran, tetapi lelaki tua itu tidak ditemukan. Ketika masih dalam keheranan yang tidak terkira, mendadak perahu menabrak sebongkah batu karang yang tiba-tiba muncul di depan perahu mereka. Perahu pun hancur berantakan bersama kedua anak buahnya. Supardi melawan ganasnya ombak di malam itu. Sekitar hampir setengah jam terkatung-katung di tengah laut lepas, Supardi menemukan selembar papan kayu pecah perahunya. Dengan sekali raih, papan tersebut berhasil digapainya. Disusul kemudian, dengan sekuat tenaga, dia pun menolong kedua anak buahnya. Merasa bersyukur karena datang pertolongan berupa lembaran papan tersebut, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika terus bergelut dengan ombak. Pasti ajal menjemputnya. Atas kuasa Sang Pencipta malam itu, mereka bertiga terselamatkan. Arah angin membawa mereka kembali ke daratan. Pengalaman itu tidak membuat Supardi meninggalkan mata pencahariannya.
Demi mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya, dia pun kembali berlayar, hingga kejadian yang sama terulang kembali. Seminggu kemudian, dia kembali bertemu dengan badai yang datang bersama sosok tinggi besar. Pada saat sosok itu lenyap, yang terlihat juga orang yang sama, yaitu seorang lelaki renta terombang-ambing ombak di lautan yang minta tolong. Sebenarnya anak buah Supardi tidak mau mendekat, namun karena merasa iba, Supardi tetap menyuruh mereka memberi pertolongan. Dan ketika jarak sudah dekat, hal yang sama pun kembali terjadi. Kali ini motor tempel perahu yang mereka naiki hancur menghantam bongkahan batu karang. Anehnya, mereka mampu terselamatkan dari mara bahaya yang mengancam. Padahal secara nalar sangatlah sulit melawan kejamnya lautan di malam hari, apalagi mereka berada di tengah laut lepas. Peristiwa yang entah sudah berapa kali tersebut membuat Supardi tidak bisa mengais rezeki. Sudah hampir selama 3 bulan lamanya, Supardi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang dia kerjakan setiap harinya hanya melamun, menyesali nasib buruk yang dialami. Dia harus sabar, meski terkadang sang istri terus marah-marah kepadanya. Maklum saja, dia hanya mengandalkan perahu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan harga sebuah perahu cukup mahal, apalagi harga motor tempel yang selangit. Supardi pun hanya pasrah menerima keadaan. Setelah berpikir jauh berkeliling kampung untuk mencari pinjaman, dia ingin secepatnya memperoleh perahu baru agar tidak terus-terusan menganggur. Namun sayang, harapan itu tidak terpenuhi. Tidak ada satupun teman dan juga tetangganya yang bisa memberi pinjaman. Selain jumlah yang diminta cukup besar, kondisi hasil tangkapan juga sedang sepi. Supardi yang menyadari kesulitan tersebut tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia juga mencoba untuk ikut berlayar menjadi anak buah pembantu. Namun kondisi yang lagi sulit membuat nelayan lain membatasi awak perahu. Dalam keadaan yang benar-benar sulit, satu kejadian tidak terduga mendatangi Supardi. Malam itu dia sedang menyendiri hingga tengah malam di tepi pantai Popoh Indah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba hadir menemuinya. Sesosok lelaki bersahaja dengan memakai pakaian serba putih. Sosok misterius tersebut tidak menyebutkan jati diri yang sesungguhnya. Dia hanya mengaku berasal dari sebuah daerah yang tidak semua orang tahu tempatnya. Supardi yang masih diselimuti kebingungan menjadi semakin heran dengan lawan bicaranya. Sebab dari hal sekecil apapun tentang dirinya, orang tersebut tahu benar. Setelah merasa cukup dengan wejangan yang diberikan, orang tersebut berdiri di belakang tubuh Supardi. Sejurus kemudian, Supardi diminta memejamkan mata. Dalam gemuruh ombak yang saling mengejar itu, terdengar jelas sebuah amalan yang diwasiatkan. Dan setelah beberapa saat tidak ada lagi suara, Supardi membuka mata kembali. Dia langsung menoleh mencari keberadaan sosok lelaki misterius itu. Tapi tidak ada siapapun di sekitar. Lelaki itu seakan hilang di telan bumi. Ada keyakinan di hati Supardi jika sosok tersebut adalah utusan sang penguasa laut. Wejangan yang diberikan membuat Supardi menjalani hari dengan penuh keberuntungan. Hingga kurang dari 1 bulan, dia sudah mampu membeli perahu baru lagi. Dan malam itu adalah malam perdana untuk kembali melaut. Dia merasa paling beruntung dibanding lain-lain. Di hari itu, semenjak berangkat melaut hingga pulang, perahunya dipenuhi ikan yang banyak. Berbeda dengan nelayan lain yang hari itu mengalami paceklik. Meski seharian melaut, namun sedikit sekali mereka mendapatkan hasil tangkapan. 4 hari kemudian, kejadian yang sama kembali dijumpai Supardi. Sosok tinggi besar itu kembali muncul mengganggunya. Namun kali ini, Supardi sudah memiliki pegangan, yaitu amalan yang didapat dari sosok lelaki misterius. Dia berkomat-kamit sambil menatap tajam ke arah sosok menyeramkan di depan perahunya.
terdengar lengking geraman yang membuat kedua anak buahnya bergedik ngeri. Sesaat kemudian, sosok tinggi besar itu bergerak bersama badai yang masih menyelimutinya. Namun tujuan untuk menghentak perahu Supardi tidak terlaksana. Beberapa meter sebelum sampai, sosok itu terpental dan lenyap dengan lengking suaranya. Melihat hal itu, kedua anak buah Supardi beranggapan jika selama berlayar, tuan mereka telah berguru demi penyelamatan dari gangguan makhluk tersebut. Setiba di darat selepas tengah malam, Supardi merasa ingin lekas pulang. Dia sendiri tidak tahu dengan panggilan yang dirasakan itu. Dia pun menyuruh anak buahnya mengurusi hasil tangkapan, sedangkan dia pulang ke rumah. Baru beberapa langkah meninggalkan pantai, tiba-tiba muncul sosok lelaki renta di sebelah kirinya. Supardi pun kaget bukan main. Dia menghentikan langkahnya. Supardi baru sadar dan teringat kalau lelaki renta itulah adalah sosok yang melambaikan tangan saat terombang-ambing di laut lepas. Supardi yang telah mendapat wejangan tidak merasa gentar dan tidak takut sama sekali. Dia justru melakukan dialog selayaknya antar manusia dengan manusia. Dia pun tahu siapa sebenarnya jati diri lelembut tersebut. Sosok itu mengaku sebagai penunggu perairan Popoh dan sekitarnya. Di samping itu, dia juga diutus untuk menggoda dan mencari korban para nelayan yang kemudian dipersembahkan pada penguasa tunggal Laut Selatan. Dia sengaja mengikuti Supardi karena telah terkalahkan dan tidak ingin dibinasakan. Sebenarnya ada di pikiran Supardi untuk meminta syarat agar tidak ada lagi korban akibat tipu daya sosok tersebut. Akan tetapi dia sadar jika tugas dari lelembut itu sudah menjadi satu ketetapan Tuhan, sehingga dia membiarkan apa yang telah terjadi akan tetap terjadi. Semenjak kejadian malam itu, Supardi benar-benar menjadi orang yang sangat beruntung. Dia selalu mendapatkan ikan lebih banyak daripada nelayan lain. Kawan maupun tetangganya merasa heran atas nasib Supardi yang tidak pernah sial. Perubahan rezeki pun menghampirinya sedikit demi sedikit. Ekonominya terangkat. Sampai sekarang dia selalu mendapat hasil tangkapan paling banyak. Dua anak buahnya yang membeberkan kisah mencekam di malam itu membuat warga meyakini kalau ada campur tangan lelembut dari pelayaran Supardi. Belum ada 2 minggu, aku dan istriku menempati rumah yang baru kami beli. Rumah 2 lantai dengan luas tanah sekitar 150 meter persegi. Ada sedikit halaman kosong di depan maupun di belakang. Sementara itu dari balkon belakang, kami bisa melihat deretan pegunungan dan hamparan sawah yang sangat memanjakan mata. Rumah yang kami beli ini memang berada di sebuah area perumahan. Namun lokasinya jauh dari riuhnya ibu kota. Udaranya masih sangat bersih, dengan air yang mengalir dingin yang menyejukkan hati. Kalau malam hari, kami bisa mendengar suara jangkrik bersautan. Kami juga selalu tersenyum manakala kami mendengar suara katak saling memanggil. Aku dan istriku memang bukanlah seorang pegawai. Kami sama-sama bekerja sebagai pekerja seni. Istriku seorang pelukis, sedangkan aku merupakan penulis cerita di sebuah surat kabar online. Aku juga sesekali menulis novel, meskipun karyaku sepertinya masih diantah-berantah, belum dikenal orang. Dari hasil tabungan yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit, pada akhirnya kami bisa membeli rumah dengan lokasi yang sangat cocok untuk pekerjaan seperti kami. Beruntungnya, meski rumah ini tergolong baru, namun karena letaknya yang lumayan jauh dari kota maupun jalan besar, kami mendapatkan harga yang sangat miring. Pada awalnya kami mengira kalau harga yang miring ini karena masih ada kendala karena tanah sengketa keluarga atau hal yang lain. Tapi nyatanya semua lancar dan baik-baik saja. Lukisan yang dibuat oleh istriku seringkali bertema tentang kehidupan. Terkadang juga lukisan wajah atau gambar yang menurutku susah diterjemahkan.
Dari lukisan-lukisan itu, istriku sering mengikuti pameran, dan dari pameran itulah terkadang karya istriku laku dengan nilai yang sangat lebih dari cukup. Untuk saat ini, istriku sedang melukis wajah seseorang wanita yang usianya kurang lebih 30 tahunan. Aku mengamati foto itu. Tampak seorang wanita dengan paras cantik jelita. Kata istriku, wanita yang sedang dalam proses dilukis itu adalah tetangga sebelah kami. Aku sendiri tidak tahu kapan wanita itu datang ke rumahku. Aku juga masih agak bingung saat istriku menunjukkan rumah si pemesan lukisan tersebut. Aku memang tidak begitu memperhatikan rumah yang mana yang ditunjuk oleh istriku, karena telunjuk istriku juga mengarah pada sebuah pohon beringin tua. Meski begitu, aku sangat yakin kalau tidak ada rumah di sekitar pohon beringin. Tapi saat dia menunjukkan rumah itu, istriku tidak sedang bercanda. Memang banyak rumah di sekitar kami, tapi hanya ada beberapa yang benar-benar berpenghuni. Selebihnya hanya sebagai investasi atau rumah singgah saat musim libur. Jadi kadang hanya seminggu sekali mereka datang, atau bahkan ada yang sampai 2 bulan sekali. Pagi itu, aku dan istriku sudah berkeliling ke perkampungan guna mencari sayuran segar. Dalam perjalanan, aku mengamati satu persatu rumah yang letaknya berada di sekitar rumah kami. Aku heran ketika menanyakan pada istriku tentang rumah wanita yang sedang dia lukis. Namun istriku justru terlihat kebingungan karena dia pun lupa letak rumah tersebut. Kami berlarian kecil karena memang niat kami juga sambil berolahraga. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita tengah berdiri di pinggir jalan. Wajahnya masih samar karena memang aku belum begitu hafal dengan wajah-wajah di lingkungan kami. Tapi ketika kami semakin dekat, aku merasa sepertinya pernah melihat wanita itu. Tapi di mana? Dan ketika kami benar-benar telah melewati wanita itu, aku sangat terkesima. Wanita itu sangat cantik, berkulit kuning bersih dengan rambut hitam menjuntai. Aku pun dengan spontan mengangguk dan melempar senyum. Baru beberapa langkah kami melewati wanita itu, istriku sudah memperlihatkan raut muka yang kurang sedap dipandang mata. Dia lantas menanyakan, "Siapa yang barusan kamu sapa?" Aku pun langsung paham kalau istriku cemburu. Maka dengan cepat aku menjelaskan kalau aku pun baru sekali ini melihat wanita tersebut. Istriku semakin memperlihatkan wajah yang serius. Mungkin dia tidak puas dengan jawabanku. Namun saat aku hendak kembali menjelaskan, istriku buru-buru memotong kalau dia tidak melihat siapa-siapa. Aku segera menghentikan langkah yang disusul oleh istriku. Kupandang wajah cantiknya, lalu kutanyakan maksud perkataan yang barusan. Jawabannya tetap sama. Dia tidak melihat siapa-siapa. Aku lalu menengok yang tiba-tiba membuat aku menjadi merinding hebat. Itu tidak mungkin, karena jalan yang kami lewati adalah jalan setapak, tidak ada persimpangan. Sementara kami belum terlalu jauh dari wanita itu. Namun wanita itu sudah tidak lagi ada di sana. Aku duduk di belakang istriku. Ku amati dia yang sedang berkonsentrasi menyelesaikan lukisannya. Tangannya tampak luas menggoreskan kuas. Lalu sedikit demi sedikit mencampur beberapa warna cat minyak di hadapannya. Lukisannya beberapa hari lalu masih dalam coretan sketsa itu, kini sudah hampir benar-benar seperti gambar yang ada di dalam foto. Dalam hati aku sangat mengagumi paras wanita itu. Andai saja aku belum beristri, aku akan dengan senang hati menerima wanita itu sebagai pendamping hidupku. Aku pun terbawa lamunan sampai-sampai tersenyum-senyum sendiri. Namun tiba-tiba aku tercengang, lalu berdiri dari kursi plastik yang sedang kududuki. Bukan karena kaki kursi patah, tapi sungguh aku benar-benar melihat wanita dalam lukisan itu tersenyum. Aku yakin, seyakin-yakinnya, wanita dalam lukisan itu benar-benar tersenyum. Bibirnya bergerak. Istriku yang tidak tahu apa-apa hanya sedikit mengomel karena aku telah mengganggu konsentrasinya. Dia tidak tahu dengan apa yang baru saja aku lihat.
Dia masih sibuk menyelesaikan detail lukisan itu seperti dalam foto. Sementara aku sedang dilanda merinding yang hebat. Dan aku baru ingat. Iya, aku baru ingat. Buru-buru aku meminta waktu pada istriku sebentar. Dia sedikit gusar karena sepertinya dia memang sedang berkonsentrasi tinggi, mengingat lukisan itu sudah memasuki tahap akhir. Dek, kamu ingat gak, Dek? Sewaktu kita lari pagi beberapa hari lalu, terus aku menyapa seorang wanita. Wanita yang aku sapa itu ya wanita yang sedang kamu lukis, ucapku pada istriku sambil menjelaskan. Istriku mengerutkan dahi. Dia mencoba mengingat-ingat dengan masih bersikap tenang. Pada kenyataannya, kita nggak melihat siapa-siapa kan? Begitulah jawab istriku, disusul berbalik badan dan kembali pada pekerjaannya. Aku hanya bisa mengangkat kedua pundakku. Lelah, kami pun tidur lebih awal pada malam itu. Istriku telah menyelesaikan lukisan pesanannya, tinggal dibingkai, lalu diserah terimakan dengan si pemesan lukisan tersebut. Mataku sudah hampir terkatup rapat ketika secara samar aku mendengar suara seseorang bernyanyi. Aku tidak bisa menangkap lagu apa yang sedang dia nyanyikan. Tapi masalahnya bukan itu. Istriku sudah terlelap di sampingku. Padahal kami hanya tinggal berdua di rumah ini. Lantas, siapa yang sedang bernyanyi? Setelah ku dengar dengan seksama, suara itu berasal dari kamar kerja istriku. Aku mencolek istriku yang sudah sangat lelap. Percuma. Dengan mata berat, namun penuh rasa penasaran, aku berangsur beranjak dari ranjang mendekat ke arah sumber suara. Benar, itu adalah suara perempuan yang sedang bernyanyi. Pelan memang, tapi suaranya sangat jernih masuk ke telinga. Dengan perasaan was-was dan sedikit takut, aku menuju ke kamar kerja istriku. Pintu pun terbuka. Suasana di dalam kamar hanyalah remang-remang saja. Tapi dalam keremangan itu, tiba-tiba aku melihat sekelebat orang melayang dengan sangat cepat. Sedetik, 2 detik, aku masih terpaku di tempatku berdiri. Sosok wanita itu terlihat menghilang dan masuk ke dalam lukisan yang dibuat oleh istriku. Tiba-tiba saja bulu tengkukku meremang hebat, apalagi terdengar suara perempuan tertawa-tawa. Barulah aku sadar dan berlari ke kamar tidur. Aku menggigil ketakutan. Dalam hati aku menggerutu. Siapa orang yang memesan lukisan itu? Lalu makhluk apa yang tadi melintas di kamar? Jangan-jangan lukisan itu ditempati hantu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kalau apa yang kukhawatirkan benar adanya. Sekian menit kemudian, suara perempuan bernyanyi itu kembali terdengar. Tidak merdu, tapi juga tidak jelek. Mungkin karena aku tidak paham dengan bahasa apa yang didindangkan. Suara perempuan itu melirih lalu menghilang. Tapi tidak berapa lama suara itu terdengar lagi. Namun kali ini lirih kemudian berangsur keras dan aku terkesiap karena suara itu berada dari dalam kamarku. Aroma wangi tiba-tiba menyeruak menusuk hidung. Aroma yang seharusnya membuatku senang, tapi aroma wangi itu malah membuatku ketakutan. Padahal aku sudah berlindung di balik selimut. Beruntungnya, suara nyanyian itu segera lenyap dari pendengaran telingaku. Malam selanjutnya, kami kedatangan tamu seorang perempuan selepas Isya. Tamu itu mengatakan kalau dia diutus oleh bendoronya. Jadi kami diundang untuk makan malam sekaligus serah terima lukisan yang dipesan tersebut. Kami pun mengiyakan seperti sapi yang pasrah ketika dituntun untuk dibawa ke tempat penyembelihan. Setelah lukisan kami bawa, perempuan itu langsung mengajak kami bergegas keluar rumah. Dan ketika membuka pintu rumah, aku tidak ingat sama sekali bagaimana aku dan istriku tiba-tiba telah berada di sebuah ruangan besar. Di ruangan itu telah tersaji berbagai menu makanan dan minuman. Tuan rumah yang ternyata memang orang yang kusapa tempo hari mempersilahkan kami untuk melahap hidangan yang telah tersedia. Wanita itu sungguh sangat cantik. Istriku melirik ke arahku. Entahlah, makanan yang berada di ruangan itu sebenarnya sangat menggugah selera.
Namun ada sesuatu hal yang membuat kami sepertinya enggan untuk makan. Ada daging bakar yang asapnya mengepul tipis, baunya juga harum. Tapi melihat daging itu, aku malah terbayang kalau daging itu adalah daging manusia. Tuan rumah yang semula cantik jelita tiba-tiba seperti mengisyaratkan sebuah kemarahan. Aku sendiri tidak begitu memahami mengapa terjadi perubahan raut muka yang sedemikian cepat. Apa karena kami tidak memakan hidangan yang sudah disediakan? Takut, aku dan istriku terpaksa melahap juga makanan itu. Setelahnya, raut wajah sang tuan rumah pun kembali cantik seperti sebelumnya. Acara makan malam itu pun usai. Istriku kemudian menyerahkan lukisan itu. Sang tuan rumah terlihat tersenyum puas. Sebuah kantong kain menjadi ganti dari lukisan itu. Sang tuan rumah berkata, kalau isi kantong itu dibuka nanti setiba di rumah saja. Setelah itu, aku dan istriku tiba-tiba saja terserang kantuk yang sangat berat. Kami pun tidak bisa berpikir panjang lagi. Hingga di sebuah sudut ruangan, kami pun terlelap. Di sana gelap dan tidak terdengar suara apapun. Kami benar-benar pulas atau kami telah mati. Kami berdua terbangun ketika sinar matahari yang hangat menyinari mata kami. Apalagi kami mendengar suara riuh beberapa orang di sekitar kami. Aku melihat istriku yang juga menatapku dengan pandangan heran. Yang pasti, kami sedang berada di bawah sebuah pohon beringin tua. Aku melihat ada bangkai kucing, cacing-cacing besar, dan darah, entah darah apa. Aku juga menemukan sebuah kantong kain. Ketika kami membuka kantong itu, dan isinya membuat kami takjub. Batu-batu permata yang indah, dan sebuah batangan kuningan berkilauan. Meskipun barang perhiasan itu asli adanya, namun aku dan istriku masih menyimpan dan tidak mempergunakannya. Walaupun lebih setahun telah berlalu, tapi kami masih ragu dan takut atas kejadian di luar nalar yang telah kami alami. Yang jelas, kami masih berpikir panjang jika harus menjual barang mewah dari alam lain tersebut. Dan ini adalah pengalaman sekali dalam seumur hidup dan akan selalu kami ingat. Dia tidak pernah menduga bahwa lelaki lembut dan romantis itu ternyata tukang kawin. Dan bukan itu saja, ternyata dia juga sering mengunjungi dukun sehingga membuat kehidupannya dihantui kecemasan. Tapi semua terlanjur terjadi. Di sini kisah nyata dia terjadi pada tahun 2002 silam. Segalanya sangat indah. Jalinan asmara dia dengan Prasojo pun berujung sebuah pernikahan. Doa restu dari handai taulan dan para kerabat membuat air mata dia luluh karena haru. Tuhan telah memberikan berkahnya. Lelaki yang dikenalnya pada saat perjalanan pulang kampung itu akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Dan dia yakin jika Prasojo yang bekerja sebagai pemborong bangunan adalah sosok yang tepat sebagai imam rumah tangga baginya. Kebahagiaan dia terasa lengkap. Setelah 6 bulan perkawinan, hadir seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Ketika anaknya menginjak usia 3 tahun, Prasojo pun menghendaki agar dia hamil lagi. Bagi dia, memang sudah saatnya Intan memiliki seorang teman bermain di rumah. Dan kebahagiaan pun kembali hadir saat dia dinyatakan hamil lagi. Baik dia maupun Prasojo merasakan kegembiraan yang sama besar. Namun ketika kehamilan menginjak usia 4 bulan, dia merasa ada yang aneh dengan perutnya. Hampir setiap saat, dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan, diketahui bahwa janinnya berada di luar kandungan. Pilihannya hanya satu, yaitu mengangkat janin yang berada di dinding rahim bagian luar. Semenjak saat itu, dia berhati-hati dalam beraktivitas. Dia yang merasa trauma, secara diam-diam memasang alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan sang suami. Sampai Intan berusia 5 tahun, barulah Prasojo mengajaknya memeriksakan kandungan ke dokter spesialis
untuk konsultasi juga terapi. Hanya saja dia memilih ke dokter kandungan lain. Kemesraan Prasojo membuat harapannya terasa dekat untuk dapat hamil lagi. Tapi saat sedang bahagia karena semua yang diinginkan tercapai, datanglah badai yang menimpa bahtera rumah tangganya. Seorang wanita cantik dan muda yang sedang hamil besar datang ke rumahnya mencari Prasojo. Hampir saja dia pingsan saat perempuan itu mengaku sebagai istri dari Prasojo. Wanita di hadapannya itu juga mengaku jika yang dikandungnya adalah buah hati ketika bersama Prasojo. Suami yang selama ini dinilai setia ternyata telah mengkhianatinya. Saat dulu menjalin hubungan, Prasojo mengaku berasal dari luar Pulau Jawa. Ketika menikah dengannya, Prasojo hanya ditemani seorang pamannya saja. Dan bagi dia, serta pihak keluarga itu sudahlah cukup. Dia percaya karena antara dia dan keluarga Prasojo sering kontak meski hanya melalui telepon. Bahkan adik Prasojo sudah beberapa kali menginap di rumahnya. Kenyataan masa lalu itu membuatnya tidak percaya jika sang suami berkhianat. Sekuat tenaga dia mencoba bersikap tenang. Dia pun mengajak tamunya masuk ke dalam lalu duduk di ruang tamu. Ternyata perempuan yang mengaku bernama Rita itu datang dengan membawa album foto pernikahan. Ada juga foto keluarga lengkap. Sambil memperlihatkan foto-foto tersebut, Rita bertutur jika sudah sejak lama dia merasa curiga pada Prasojo. Hatinya mengatakan jika Prasojo yang jarang pulang pasti beristri lagi. Dia mendengarkan setiap cerita Rita dengan seksama, yang ternyata dia adalah istri pertama Prasojo. Seketika dia membisu. Dia telah ceroboh dalam salah melangkah. Dia merasa bodoh karena percaya dengan pengakuan Prasojo. Melihat air mata Rita membuat dia menjadi iba. Dari wajah Rita memelas dan semua tutur kata serta tingkah laku, dia dapat menangkap kalau Rita adalah seorang wanita pendiam dan penurut. Dan dengan tekad kuat telah datang padanya untuk mencari kebenaran. Dengan lembut setelah terisak, Rita berucap kalau dia sudah mendapat bukti tentang kejanggalan sikap suaminya dan tidak ingin menuntut, juga tidak ingin jika harus menceraikan dia. Yang diinginkan adalah kejujuran Prasojo agar kembali menafkahi dirinya dan anak-anak. Mendengar itu, dia semakin merasa bersalah. Mereka mencoba berpikir jernih dengan memendam perasaan terluka di hati masing-masing. Menjelang Isya, ketika Prasojo pulang, dia tidak bisa membendung amarahnya. Pertengkaran dengan suaminya pun terjadi, yang pada akhirnya Prasojo mengakui kalau telah membohonginya. Meskipun begitu, dia tidak mau jika harus menceraikan istri pertamanya maupun dia. Dia berharap agar keduanya rukun. Mengenai harta, Prasojo berjanji akan bersikap adil. Tentu saja ucapan itu tidak dipercayai dia begitu saja. Pada kenyataannya, Prasojo membiarkan Rita beserta anak-anaknya. Prasojo tidak menafkahi dan hanya pulang untuk melampiaskan nafsunya saja. Pertengkaran itu terjeda ketika Prasojo beranjak ke kamar mandi. Air mata dia terus menetes diiringi suara terisak. Dia bingung. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa pada keluarganya. Hubungan suami istri yang terjalin selama 6 tahun lamanya, yang terlihat normal dan penuh kebahagiaan di mata semua orang, tapi pada kenyataannya harus ada guncangan hebat yang harus dia terima. Memang sebagai seorang pemborong, Prasojo sering pamit keluar kota. Mungkin saat itulah dia pulang pada istri pertamanya. Mau tidak mau, dia harus mengambil sikap dan satu-satunya jalan adalah minta diceraikan. Dia tidak bisa merasakan sakit yang dialami Rita, dan dia tidak mau menjadi gunjingan sebagai perebut lelaki orang. Dia sadar jika semua itu adalah kesalahannya, karena tidak pernah berkunjung ke keluarga Prasojo. Setelah mengambil keputusan, dia menyusul suaminya yang telah masuk kamar untuk berganti baju. Dia pun minta ketegasan dari Prasojo. Tetap saja suaminya itu kekeh untuk tetap menjadikan Rita juga dia sebagai istri.
Di akhir pertengkaran malam itu, dengan tegas Diyah menyatakan Diyah akan menggugat cerai Prasojo. Emosi yang memuncak membuat Prasojo menampar berulang kali. Bahkan lelaki yang dikenal lembut dan penuh perhatian itu menendangnya hingga terpental ke sudut kamar. Setelah itu Prasojo beranjak keluar rumah tanpa memperdulikan Diyah sama sekali. Kejadian malam itu membuat Diyah sakit parah. Kandungannya terpaksa diangkat. Bahkan dalam operasi pengangkatan kandungan itu, nyawanya hampir melayang. Dan atas saran dari keluarga yang menunggunya, hal itu pun dijadikan alasan untuk menggugat cerai. Hanya saja, Diyah tidak mau melaporkan Prasojo pada pihak berwajib. Diyah ikhlas menerima keadaan yang dianggap sebagai nasib buruk. Namun tanpa diduga, setelah gugatan dilakukan, Prasojo datang menjenguk Diyah untuk meminta maaf. Lelaki itu memelas menyesali apa yang telah diperbuatnya. Dia berharap Diyah tetap menerimanya sebagai seorang suami dan ayah dari Intan. Akan tetapi, keputusan Diyah sudah bulat. Diyah sudah bersiap dengan kehidupan barunya tanpa seorang suami. Diyah siap mencurahkan kasih sayang hanya pada sang buah hati. Dan jika Tuhan memberikan jodoh untuknya kelak, maka Diyah akan bisa menerima tanpa bayang-bayang Prasojo. Hal itu membuat Prasojo kecewa. Dengan langkah berat, dia meninggalkan Diyah dan Intan yang memandangnya sedikit takut. Bulan berganti tahun. Tampaknya Prasojo tidak peduli lagi dengan istri dan putrinya, karena tidak pernah sekalipun mengunjungi mereka. Prasojo menghilang di kehidupan nyata Diyah, tapi tidak di dalam batin Diyah yang meronta tersakiti bayangan Prasojo, seolah dengan sengaja menghantui waktunya. Di senja itu Diyah merenungi nasib percintaan yang menimpanya. Setelah bercerai dengan Prasojo, Diyah merasakan ada yang ganjil di setiap hubungannya dengan seorang laki-laki. Setidaknya sudah 4 pria yang memutuskan hubungan asmaranya pada saat rencana pernikahan sudah di depan mata. Selain mencoreng nama baiknya, hal itu juga membuat malu pihak keluarga. Yang membuat semakin aneh adalah tentang kehadiran Prasojo di beberapa mimpinya. Bahkan dalam mimpi yang hampir datang setiap bulan itu, dalam mimpinya Diyah melakukan hubungan badan dengan Prasojo. Memang tidak semuanya, tapi justru hal itu membuat selalu teringat tentang sosok Prasojo. Seakan-akan ada teror yang menggugah rindu untuk kembali bersanding dengan mantan suaminya. Dari situlah Diyah mencoba mencari lelaki pengganti untuk melupakan masa lalu bersama Prasojo. Tapi hubungannya dengan beberapa pria berakhir memilukan. Mereka memutuskan hubungan sebelah pihak di setiap mendekati perkawinan dengan alasan yang tidak jelas. Kini Diyah dilanda risau cemas ketika hubungannya dengan Bilal sudah hampir mencapai pernikahan. Diyah dibayang-bayangi rasa takut akan kehilangan. Diyah pun memutuskan akan ikut Bilal ke kotanya di luar Pulau Jawa, yaitu wilayah Kalimantan. Mungkin dengan tinggal di sana, semua akan berubah menjadi baik. Ketika azan maghrib berkumandang, Diyah beranjak membawa keputusan itu. Diyah akan meninggalkan kampung halamannya bersama putrinya minggu depan. Pada akhirnya kehidupan Diyah memang benar-benar berubah ketika pindah ke Kalimantan bersama putrinya. Hubungannya dengan Bilal pun berujung pada pernikahan. Sungguh kebahagiaan yang tiada terkira. Dan selama berada di sana, teror Prasojo juga tidak membayangi. Mantan suaminya itu tidak lagi muncul dalam mimpinya. Rasa rindu yang membelenggu juga sirna. Diyah merasa bersyukur atas kehidupan baru yang mulai dirajut. Setelah memasuki usia 9 tahun, Intan bersikeras untuk mondok di pesantren di Pulau Jawa. Di saat berada di tanah kelahiran, kejadian aneh kembali dirasakan Diyah. Diyah kembali menjumpai bayang-bayang Prasojo, hingga Diyah yang berangkat mengantar putrinya tanpa didampingi sang suami pun memutuskan secepatnya untuk pulang. "Ada apa, Tonduk? Kok kayaknya nggak tenang dan tergesa-gesa?" tanya Pak Diyah yang melihat gelagat aneh keponakannya. Diyah tidak memberikan alasan yang sebenarnya. Dia hanya berucap
jika suaminya menyuruh segera pulang. Sebelum beranjak, dia berpesan agar putrinya dijenguk setiap bulan sebagai wakil atas dirinya. Ketika sampai di pelabuhan, dia dikejutkan dengan kemunculan adik Prasojo. Lelaki yang bernama Asnawi itu meminta waktu sebentar untuk membicarakan masalah serius tentang kakaknya. Rupa-rupanya Prasojo mengalami hal buruk yang kejadian itu menyangkut dia. Sekitar 5 hari yang lalu, Prasojo mendadak lumpuh disertai bengkak pada setiap bagian tubuh. 2 hari kemudian, kulitnya berbintik merah dan kemudian lecet dan luka. Pengobatan medis serta non-medis pun sudah dilakukan dengan cepat, tapi kondisi Prasojo masih tetap sama. Prasojo terbaring tidak berdaya dengan mengeluarkan aroma busuk menyengat, dan atas pesan dari Prasojo, maka Asnawi pun menemui dia. Secara kebetulan, dia menjumpai dia telah pergi ketika sampai di rumah, hingga Asnawi pun membuntuti dan bertemulah mereka di pelabuhan. Atas pesan dari Prasojo, Asnawi memintakan maaf atas perlakuan kakaknya. Dan dari kisah yang diceritakan Prasojo, ternyata selama ini dia telah melakukan santet helai rambut karena amarahnya pada dia. Secara diam-diam ketika menjenguk dia di rumah sakit karena ulahnya, dia mencabut 5 helai rambut dia. Prasojo sudah berniat buruk jika dia menggugat cerai Prasojo, dan ketika gugatan itu terjadi, maka dilakukanlah niat tersebut. Sebelum membungkus rambut dia dengan sesobek kain mori, terlebih dahulu dia membaca mantra, lalu meludah beberapa kali pada rambut tersebut. Setelah itu dikuburkanlah kain mori itu di lahan pemakaman yang masih kosong. Tujuan dari santet itu adalah agar dia menjanda seumur hidup, dan tidak ada seorang pun lelaki yang mau menikahinya. Selain itu, dia akan selalu mengingat Prasojo, sehingga dia akan datang kembali bertekuk lutut pada Prasojo. Tapi rupanya, dia mempunyai kekuatan untuk menangkal teror itu. Meskipun kehadiran Prasojo terus membayang di setiap waktunya, dengan rajin beribadah, dia pun menemui jalan keluar ketika bersama dengan Bilal. Tuhan mengabulkan doanya, yang ternyata kelemahan dari ilmu hitam itu adalah seorang jodoh yang berasal dari seberang lautan dan melakukan ijab kabul, serta pindah dan menetap di sana. Tuhan telah menunjukkan kebenaran itu. Memang tidak serta-merta Prasojo terdampak, dan justru Intanlah yang secara tidak langsung membuatnya menanggung akibat dari perbuatan itu. Kepulangan dia atas permintaan Intan adalah petaka bagi Prasojo, karena kehadiran dia di rumah lamanya membuat santet Prasojo memakan korban, yakni si pelaku. Meski tidak menetap kembali di rumah itu, tapi mampu membalikkan keadaan di akhir kisah. Dia menunda kepulangannya untuk menjenguk Prasojo. Bagaimanapun juga, lelaki itu pernah mengisi kebahagiaan dalam kehidupan di masa lalunya, termasuk memberikan Intan, anak perempuan yang membuatnya kuat dalam menghadapi segala ujian. Tapi ketika sampai di tempat tinggal Prasojo, lelaki itu sudah tidak lagi bernyawa. Terlihat Rita dan anak-anaknya menangisi kepergian Prasojo. Tampak pula beberapa wanita lain yang mungkin istri siri dari mantan suaminya tersebut. Itu dia cerita-cerita mistis yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor Indonesia malam Jumat kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin berbagi kisah pengalaman mistis yang pernah dialami, bisa dikirimkan ke email adaapagerangan20@gmail.com. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri segmen RHI FM, saya ingin membacakan salam-salam dalam bentuk lagu. Nah, ada siapa aja nih yang namanya masuk ke dalam lagu? Langsung saja kita simak. Mulai suka dengan salam, dibuat lagu ya. Ayo kita mulai saja. Salam pertama
untuk Denny Rahman yang komen pertama. Salam juga untuk Rita Salvia. Selanjutnya buat Handa di Taiwan, turut meramaikan Magrisa di Kuningan. Tak mau ketinggalan Mas Huda di Pekalongan. Jangan cemberut Bang Okol dari Garut. Ada juga Vita Pelope, jangan lupa pencet tombol lope. Yang selalu hadir Johanak di Semarang. Bang Samsudin selalu hadir dari Malang. Salam selanjutnya Agus dari Lamongan. Pejuang Dewisaan Togoang dan pelakor gaming di Taiwan. Ada Wardo Story dari Balaraja. Tetangga Adul Behaki sama Mela. Salam jauh buat Kak Zainab di Malaysia. Ikut nyusul Mas Kim Takji dari Surabaya. Hendi Ramadan Putra di Bukit Tinggi. Ada juga Elik Maulana di Sukabumi. Salam hangat juga buat Bang Irwan Distu. Selanjutnya ada Sumiati Wahyu. Senggol juga Adin Imut dari Garut. Makin dipandang makin imut. Teguh Kasianto, Simau Rindang Pratama dan Edi Saputro. Sebelum berakhir ada Evi Nur Arifah. Menyusul ada Buyung Aryansyah. Salut kalian semua top kalian semua istimewa. Hadir meramaikan suasana. Semoga dilimpahkan pahala. Sehat selalu, rezeki selalu ada. Radio Horor Indonesia. Radio Horor Indonesia. Radio Horor Indonesia. Mas Tama pengen disebut juga. Wah, iya dong. Harusnya yang bacain cerita juga namanya masuk ke dalam lagu juga. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah repot-repot menuliskan komen di kolom komentar pada video di RHI FM minggu lalu. Bagi teman-teman yang merasa namanya belum disebut, bisa ingatkan saya melalui kolom komentar ya. Sebutkan nama kalian dan dari mana kalian berada. Semoga minggu depan tidak kelewatan untuk dimasukkan ke dalam lagu. Tapi ngomong-ngomong, gimana nih untuk lagu pada malam hari ini? Masih asik seperti minggu lalu kan ya? Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak Radio Horor Indonesia setiap malam Jumat. Kita akan jumpa lagi di episode RHI FM pada minggu depan. Dan saatnya kini saya harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.